Halo semuanya, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan RPJMD Banten terkait pariwisata Tanjung Lesung. Apa itu definisi RPJMD? RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 tahun. Dokumen RPJMD juga diacu dalam penyusunan RPJMD kabupaten atau kota dan berfungsi dalam pengendalian untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan selama periode 5 tahun mendatang. Adapun kebijakan RPMJ di berbagai sektor, salah satunya adalah pariwisata. Pariwisata di Banten yaitu adalah mengandalkan sumber devisa dari sektor pariwisata di mana diketahui pada tahun 2010 ada kunjungan 1,15 juta orang, di mana 0,05 juta orang wisatawan dari mancanegara dan 1,10 juta wisatawan dari Nusantara. Adapun upaya yang dilakukan pemerintah untuk melakukan peningkatan kinerja pada sektor pariwisata membuat Provinsi Banten menciptakan kawasan ekonomi khusus atau disingkat KEK Pariwisata Tanjung Lesung di Kabupaten Pandeglang yang didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012. Permasalahan politik juga terjadi dalam Kek Tanjung Lesung. Dalam perkembangan wilayah Kek Tanjung Lesung ini, terdapat perselisihan kepentingan antara pihak pengembang dan juga pemerintah, sehingga membuat progres pembangunan Kek Tanjung Lesung ini menjadi lamban. Terdapat kurangnya komunikasi antar kedua pihak ini membuat lambannya surat perizinan wilayah yang akan digarap, ketimpangan jatah kepemilikan tanah yang harus dimiliki warga, juga keterlambatan pembangunan yang membuat investor tak kunjung datang. Hal ini juga diperparah dengan minimnya peran humas yang harusnya dijadikan pihak penengah untuk memberikan informasi kepada kedua belah pihak. Dampak permasalahan pasca penetapan kawasan ekonomi khusus pariwisata Tanjung Lesung terhadap sisi sosial. Yang pertama, program tersebut belum terlihat percepatan persiapan mengambil peluang dari pertumbuhan sektor pariwisata di wilayahnya karena minimnya pemahaman masyarakat terhadap Tanjung Kawasan Ekonomi Khusus. 2. Tidak adanya koordinasi secara terprogram terkait peran keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan perencanaan kegiatan pariwisata sesuai dengan porsinya masing-masing. 3. Adanya perubahan populasi penduduk di sekitar kawasan, perubahan pasar kerja, perubahan struktur dan karakteristik masyarakat kawasan ekonomi khusus pariwisata Tanjung Lesung. Hal ini terjadi karena adanya interaksi sosial dan perbedaan budaya. Tetapi anggapan masyarakat dengan ini dapat menciptakan lapangan pekerjaan untuk meningkatkan standar hidup masyarakat. Pandangan masyarakat dalam hal ini melihat antara pengembang dan pemerintah bahwa keduanya tidak bekerja secara maksimal, sehingga kenyataan di lapangan menyiratkan bahwa keduanya hanya bekerja berdasarkan apa yang telah menjadi tugasnya. Hal ini terlihat bahwa bagaimana masyarakat tidak terlalu menanggapi isu-isu dari kawasan ekonomi khusus, bersikap pasif dan pasrah terhadap apa yang terjadi. Solusi permasalahan yang pertama, peningkatan koordinasi dan sinkronisasi, 2. Pemberian program pendidikan dan pelatihan, dan 3. Upaya dari pemerintah. Kesimpulannya adalah koordinasi dan sinkronisasi yang kurang menjadi penyebab utama permasalahan. Solusi yang harus dilakukan adalah memperbaikinya secara lebih terarah, dan adanya RAD perlu dimaksimalkan dengan perlakuan secara terpadu. Peningkatan lokasi terkait juga diperlukan seperti rencana pembangunan bandara. Komunikasi yang lancar antara pemerintah dan masyarakat berperan penting agar RAD terwujud semestinya. Peningkatan selanjutnya adalah koordinasi dari sinkronisasi pihak kerja terkait, agar pengembangan kawasan ekonomi khusus pariwisata Tanjung Lesung dapat berjalan sesuai amanat undang-undang terkait.